Penciptaan Adam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Surat Al-Baqarah 30. Ambil sebahagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam. Walau bagaimanapun, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut, lalu Allah mengutuskan pula malaikat Mikail dan kemudiannya malaikat Israfil, tetapi kedua-duanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Tuhan. Maka, Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Menurut Ibnu Abbas, tanah bumi dan surga digunakan untuk dijadikan bahan mencipta Adam. Tanah tersebut adalah 1. Tanah Baitul Muqaddis, Palestina, kepala sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. 2. Tanah Bukit Tursina, Mesir, telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. 3. Tanah Irak, dahi sebagai tempat sujud kepada Allah. 4. Tanah Aden, Yaman, muka sebagai tempat berhias dan kecantikan. 5. Tanah Telaga Al-Kausar, mata sebagai tempat menarik perhatian. 6. Tanah Al-Kausar, gigi sebagai tempat memanis-manis. 7. Tanah Ka'bah, Makkah, tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. 8. Tanah Paris, Prancis, tangan kiri sebagai anggota untuk melakukan istinjak. 9. Tanah Khurasan, Iran, perut sebagai tempat berlapar. 10. Tanah Babylon, Irak, kelamin sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syaitan. 11. Tanah Tursina, Mesir, tulang sebagai peneguh manusia. 12. Tanah India, kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. 13. Tanah Firdaus, surga, hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemahuan. 14. Tanah Taif, Arab Saudi, lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur dan doa. Penyempurnaan, tubuh Adam mempunyai 9 rongga atau liang. 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur dan 1 uretra. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pengesanan bauan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas dan sakit. Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin dan anyir beserta api dan angin. Kemudian Allah resapkan nur ke dalam tubuh Adam dengan pelbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian, tubuh tersebut dibenamkan dalam Qudral, Izzah, yaitu sifat, jalan dan jamal, lalu disempurnakan tubuh tersebut. Waktu kejadian manusia tidak disebut berapa lama walaupun melalui apacara perhitungan sekalipun seperti dalam Al-Quran. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa, sedang dia tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Surat Al-Insan, 1. Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah ubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikat.
Karena proses kejadian itu melalui peringkat yang kotor, tidak heran malaikat dan iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Masuknya ruh. Roh diperintah Allah untuk memasuki jasad Adam, tetapi seperti makhluk lain, roh juga enggan, malas dan segan karena jasad yang seperti batu. Dikatakan ruh berlegar-legar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh memasuki tubuh tersebut masuk ke dalam tubuh Adam. Ia memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu terjadilah mata dan terus terbuka melihat tubuhnya yang masih keras dan malaikat di sekelilingnya. Telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimat tasbih para malaikat. Apabila roh tiba ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka. Allah mengajarkan kalimat Alhamdulillah, yang merupakan kalimat pertama diucapkan Adam dan Allah sendiri yang membalasnya. Kemudian, roh tiba ke dadanya lalu Adam berkeinginan untuk bangun padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru. Ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna dan saat itu Adam mula merasakan lapar. Akhirnya, roh meresap ke seluruh tubuh Adam, tangan dan kaki dan berfungsilah dengan sempurna segala darah daging, tulang, urat saraf dan kulit. Menurut riwayat, kulit Adam amat baik ketika itu berbanding kulit manusia di kini dan warnanya masih dapat dilihat di kuku sebagai peringatan kepada keturunan manusia. Jangan lupa di like, subscribe, bunyikan lonceng dan nantikan video selanjutnya.